Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Hilarius Nixon Buria dengan NPM 2040501104. Saya selaku mahasiswa semester 5 Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan. Di sini saya akan membahas tentang hal apa saja yang diubah dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Seperti yang kita ketahui bersama, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dalam undang-undang ini, masyarakat yang dilibatkan terdiri dari masyarakat yang terkena dampak, pemerhati lingkungan hidup, dan masyarakat yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses penyusunan dan penilaian AMDAL. AMDAL sendiri yaitu kepanjangan dari analisis mengenai dampak lingkungan hidup. Sedangkan Undang-Undang Cipta Kerja hanya sebatas masyarakat yang terkena dampak langsung saja. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, dokumen AMDAL sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 22 disusun oleh pemerkasa dan melibatkan masyarakat. Pelibatan masyarakat harus dilakukan berdasarkan prinsip pemberian informasi yang transparan dan lengkap, serta diberitahukan sebelum kegiatan dilaksanakan. Masyarakat sebagaimana yang dimaksud yaitu yang terkena dampak langsung, pemerhati lingkungan hidup, serta yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dan dalam proses AMDAL. Masyarakat yang dimaksud pada ayat 1 dapat mengajukan keberatan terhadap dokumen AMDAL sesuai dengan pasal 26. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, pelibatan masyarakat harus dilakukan berdasarkan prinsip pemberian informasi yang transparan dan lengkap, serta diberitahukan sebelum kegiatan dilaksanakan. Penyusunan dokumen AMDAL sendiri dilakukan dengan melibatkan masyarakat yang terkena dampak langsung. Berbeda dengan Undang-Undang Nomor 32 yang pertama yaitu masyarakat yang terkena dampak, seterusnya pemerhati lingkungan, serta yang terpengaruh dalam keputusan dalam proses AMDAL. Penyusunan dokumen AMDAL dilakukan dengan melibatkan masyarakat yang terkena dampak langsung. Ketentuan lebih lanjut mengenai proses pelibatan masyarakat sebagaimana yang dimaksud dengan pasal 2 diatur dalam peraturan pemerintah. Yang menjadi perubahan dalam undang-undang tersebut yaitu di perubahan atas pasal 26 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2029, sehingga dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 menjadi pasal 2 angka 5 tentang perubahan atas pasal 26. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terdiri dari berbagai macam peraturan yang sering menuai pro dan kontra dari berbagai pihak. Salah satunya yaitu dampak pada masa depan tentang pengelolaan lingkungan hidup. Salah satu pasal yang mengalami penyesuaian adalah pasal mengatur tentang soal lingkungan hidup yang tadinya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, kemudian diubah menjadi UU Cipta Kerja, dan ini melahirkan peraturan
peraturan-peraturan turunan atau peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2009 tentang penyelenggaraan dan pengelolaan lingkungan hidup. Secara garis besar, Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 berisikan upaya sistematis dan terpadu untuk melestarikan lingkungan hidup yang sesuai serta pencegahan upaya terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup. UU Cipta Kerja sendiri merupakan undang-undang yang fenomenal. Undang-undang Cipta Kerja sendiri disusun dengan sangat cepat dan sering memunculkan pro dan kontra. Adanya ketersinggungan di sana-sini. Hal ini yang menjadi urgent diubahnya Undang-Undang Cipta Kerja Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 sehingga menjadi Undang-Undang nomor 11 tahun 2020. Ini merupakan upaya perubahan. Undang-Undang Cipta Kerja sendiri yaitu pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah sehingga memunculkan peningkatan ekosistem investasi dan pencepatan proyek strategis nasional. Ini merupakan termasuk ke dalam peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja. Dilakukan melalui perubahan undang-undang sektor yang belum mendukung terwujudnya sinkronisasi dalam menjamin percepatan cipta kerja. Sehingga diperlukan hukum yang dapat menyelesaikan berbagai permasalahan dalam satu undang-undang secara komprehensif. Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 sendiri tentang cipta kerja disahkan oleh Presiden Joko Widodo di Jakarta pada tanggal 2 November tahun 2020. Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja sendiri diundangkan oleh Menkum Yasona Lawli pada tanggal 2 November tahun 2020 di Jakarta. Yang menjadi pertanyaannya, apakah Undang-Undang nomor 32 tahun 2019 masih berlaku? Menurut saya sekarang tidak diberlakukan karena sudah terjadinya perubahan yang sering mengalami pro dan kontra seperti yang apa saya jelaskan tadi, sehingga diubah menjadi Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja. Baiklah, cukup sekian penyampaian pembahasan mengenai perubahan dari Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menjadi Undang-Undang nomor 11 tahun 2020. Cukup sekian, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih dan salam sejahtera untuk kita semua.